Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan kita di acara ringkasan Sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita belajar di pelajaran yang keempat yang berjudul tentang takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dan kita tiba di penghujung pekan di hari Kamis ya, berjudul tentang pemenang kitab Wahyu. Jadi pelajaran yang keempat ini ya ditutup dengan satu kisah di mana ada satu umat, yaitu umat yang sisa mengalami kemenangan. Jadi satu sukacita ketika kita belajar di dalam buku Wahyu ya. Buku Wahyu adalah pekabaran tentang kemenangan, bukan kekalahan, dan itu berbicara tentang umat yang menang melalui kasih karunia-Nya dan melalui kuasanya. Jadi di akhir dari pergumulan dari umat-umat Tuhan yang sisa di akhir zaman, walaupun melewati jalan-jalan penderitaan yang sangat berat, pada akhirnya umat Tuhan ini akan memperoleh kemenangan. Ada satu oknum yang boleh membawa kita ataupun menolong kita untuk mencapai kemenangan tersebut, yaitu dia adalah Yesus ya. Yesus telah menang atas tipu daya iblis. Yesus telah menang atas dosa. Demikian juga melalui kemenangan Yesus ini, kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman yang nantinya akan memperoleh kemenangan, kita bisa bergantung kepada Dia. Kita bisa bergantung ataupun percaya pada setiap janji-janji ya, janji-janji Allah yang telah dinyatakan dalam firman-Nya, sehingga janji-janji ini menjadi satu kekuatan buat kita ya, menjadi satu pegangan yang kuat, dasar yang kuat kita untuk menghadapi akhir zaman yang tidak mudah. Dan di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, pada akhirnya umat-umat Allah ataupun umat-umat yang sisa di akhir zaman akan memperoleh kemenangan. Dan ini adalah satu janji buat kita ya, buat kita sebagai umat-umat sisa. Tetapi ini adalah satu perjuangan yang tidak mudah ya. Iman kita itu terkadang naik turun ya gitu. Tetapi bila mana kita setia, kita akan memperoleh kemenangan. Nah, ada 3 poin yang tertulis di dalam yang saya mau garis bawahi di dalam buku Wahyu 14 ayat 12. Jadi umat yang sisa ini, yang pertama tekun ya. Yang kedua dia menurut, dan yang ketiga iman kepada Yesus. 3 hal inilah yang perlu kita gumulkan dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita sudah bertekun sebagai penatalayan yang setia? Apakah kita bertekun membaca firman Tuhan dan menghidupkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita bertekun untuk ikut dalam panggilan misi memberitakan pekabaran 3 malaikat? Dan bertekun untuk mengoreksi diri kita, untuk selalu terus bergantung kepada Tuhan, bercermin sehingga hidup kita akan semakin dikuduskan. Kemudian yang kedua yaitu menuruti perintah-perintah Allah ya. Ini menjadi satu tantangan buat kita ya, untuk menjadi penurut. Penurut adalah satu proses ya. Menurut adalah satu proses yang bertumbuh ya. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan ya, pertolongan Yesus melalui pekerjaan Roh Suci dalam hati kita supaya kita bersedia untuk menurut ya. Kemudian yang terakhir, iman kepada Yesus ya. Percaya pada janji-janji Allah bahwa Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan kemenangan dari setiap pencobaan. Biarlah itu juga menjadi iman kita ya. Yesus memiliki iman yang sama ketika ia bergantung kepada Bapaknya. Ia sanggup untuk melewati masa yang sulit ketika harus menghadapi salib penderitaan. Demikian juga janji yang sama ya, yang telah diimani oleh Yesus, itu juga boleh kita miliki ya, ketika kita
beriman kepada Yesus. Dari ketiga hal ini ya, bertekun, menurut, dan kemudian iman kepada Yesus, ini akan oleh pertolongan Roh Kudus ya, atau pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, ini akan menolong kita untuk mempersiapkan diri kita untuk hidup di akhir zaman ya. Bukan hanya kita dituntut untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita juga harus bersedia untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan misi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tapi biarlah Injil itu hidup dalam diri kita, mengubah hidup kita, dan boleh berbuah dalam kehidupan kita. Oleh pekerjaan Yesus, oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, maka semuanya itu akan berhasil dengan baik. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, semangat bagi kita untuk terus maju, sekalipun penuh dengan tantangan, tapi kita percaya kita memperoleh kemenangan di masa akhir zaman yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati.